Everybody shalom! Shalom! Come on, are you ready to praise God? Are you ready to praise God? Are you ready? Here we go, we will jump. 1, 2, 1, 2, let's go! Sing with me. Terangmu yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Yes, Lord. Semua. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on teens, put your hands in the air, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Yeah. Semua. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Semua. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu.
here we are to collide with your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now, turning our hearts to you. We'll never stop, never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Hearing you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Whoa, oh, 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 this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Hearing you, our hearts will come alive as we dance your praise. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Let's go. Katakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karyamu di dalamku, semua sungguh besar kasihmu, berlimpah kebaikanmu, kau menghidupkanku dengan anugerahmu. Oleh kasih karuniamu, kau telah membangkitkanku, kau menghidupkanku dengan anugerahmu. Katakan, bukan karena usahaku, come on. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku, semua sungguh besar kasihmu, berlimpah kebaikanmu, kau menghidupkanku dengan anugerahmu. Oleh kasih karuniamu,
Put your hands in the air, come on. And sing. Alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Semua. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Haleluya. Shalom teens. Sungguh ibadah yang luar biasa. Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita menerima firman yang akan disampaikan, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, dalam setiap apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan saat ini, semuanya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan anak-anak-Mu ini terima Tuhan, ada sesuatu yang istimewa yang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-Mu ini ya Bapa. Kami percaya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, semua dalam perlindungan Tuhan, semua tahu dan semua mengerti setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Dalam bulan Agustus ini, gereja kita bergerak dalam tema disiplin. Kita bergerak bersama, kita berjalan bersama. Nah, di dalam bulan Agustus ini bukan hanya tentang disiplin, tapi kita juga memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang luar biasa. Kemerdekaan itu bukan diperoleh dengan cara cuma-cuma, tapi kemerdekaan itu diperoleh dengan sesuatu yang dimana ada korban yang harus dilakukan, ada korban yang harus diberikan untuk dapat mencapai itu. Nah, saya akan bacakan pada saudara di 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Di sini Paulus menekankan tentang mengenai melatih tubuh dan menguasai. Kata disiplin ada korelasinya dengan melatih dan menguasai. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. But I beat my body and bring it into submission. Artinya bahwa Paulus mengatakan bahwa aku menundukkan tubuhku supaya patuh, supaya tunduk, supaya mau mengikuti rohku lebih kuat dari apa yang Tuhan berikan lagi gitu. Apa sih yang dilatih dan dikuasai? Tubuh. Karena Yesus pernah berkata seperti ini dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi tubuh itu lemah. Tubuh itu lemah. Jangan pernah kita dikuasai tubuh. Namun kita harus menguasai tubuh. Sebab ketika kita dikuasai tubuh, satu hal yang kita rasakan, rasa malas. Malas ke gereja,
malas melakukan malas melakukan ini, malas pergi pelayanan, malas ke sekolah, malas apa dan sebagainya, malas untuk Zoom sekolah dan sebagainya, karena sudah nyaman, sudah enak berada di rumah. Itu yang harus kita kuasai. Tubuh ini yang harus dikuasai. Nah, Paulus mengatakan untuk dia mendisiplinkan dengan melatih dan menguasai. Inilah disiplin. Secara umum saya katakan arti dari disiplin adalah pengertian suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya, yang merupakan adalah tanggung jawab. Pendapat lain mengatakan suatu sifat atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Di sini saya akan memberikan ada 5 karakteristik, 5 karakter untuk mendisiplinkan diri. Tema hari ini adalah tentang karakter disiplin diri. Nah, karakter yang pertama adalah kita baca dalam Ibrani pasal 12 di ayat yang keempat. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang pertama adalah perlunya disiplin itu untuk mencegah untuk kita gagal. Di pasal sebelumnya, pasal 11 itu kalau saudara baca, kita menemukan ada banyak tokoh-tokoh iman. Nah, tokoh-tokoh iman, mengapa mereka bisa dikatakan sebagai tokoh iman? Karena mereka juga mendisiplinkan dirinya mereka untuk supaya mereka dapat menjadi orang yang luar biasa, expert dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya mereka. Nah, di ayat 4 ini adalah sebuah gagasan bahwa hidup sembarangan itu akan menyebabkan satu kegagalan. Disiplin tentang mengawasi diri sendiri, yaitu melihat dan berjalan ke arah di mana yang Tuhan mau. Setiap masing-masing kita memiliki satu tujuan. Kita memiliki cita-cita. Tapi di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa yang ayat keempat itu bahwa perjuangan melawan dosa. Kita sudah tidak perlu melawan dosa, saudara. Karena kitab Ibrani ini bukan ditujukan buat kita. Di dalam Kristus, kutuk telah dipatahkan. Di dalam Kristus dosa telah ditebus. Di dalam Kristus penyakit kita telah ditanggungnya. Jadi saat ini kita berada dalam anugerah. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita, ketika kita melatih, ketika kita belajar, itu akan lebih besar. Itu akan melebihi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Disiplin dari bahasa Inggrisnya itu diambil dari kata disciple, yaitu murid. Nah, semua pasti pernah sekolah. Saya sendiri juga pernah sekolah. Ketika saudara sekolah, saudara pasti memiliki tujuan. Tujuan untuk apa? 1, tujuan untuk belajar. 2, tujuannya untuk dapat bekal, ilmu, pengetahuan. 3, tujuan untuk mencapai cita-cita melalui sekolah. Nah, sebagai murid, kita belajar. Kita mendisiplinkan diri untuk belajar. Saya juga sebagai murid, saya belajar untuk mendisiplinkan diri saya. Mulai dari TK, SD, kita belajar sesuatu, kita berlatih sesuatu, kita mendapatkan pengetahuan dari guru kita. Nah, dari bekal-bekal itu akan menjadikan kita tahu arah kita itu kemana, langkah kita itu kemana, sehingga kegagalan demi kegagalan itu dapat kita lampaui dengan baik. Dalam mencapai tujuan, apakah kita bisa gagal? Ya, semua manusia bisa gagal. Tapi ketika kita belajar, kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat kita jatuh sehingga kita, aku nggak perlu lagi. Enggak. Itu akan membuat hal di mana kegagalan itu minimal, saudara. Kita tidak perlu terjatuh, istilahnya terjatuh delosor gitu loh. Tidak perlu seperti itu. Kita mungkin kesandung batu, duk, selesai. Oke, jalan lagi. Terus dengan kegagalan itu kita akan belajar, kita akan belajar. Nah, apa yang kita pelajari di poin pertama ini adalah bahwa dengan disiplin kita tahu arah kita. Dengan disiplin kita tahu
bahwa apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, destiny saudara dan saya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah Tuhan berikan itu satu hal yang biasa-biasa, tapi satu hal yang luar biasa. Keberhasilan, kesuksesan itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Oke, yang kedua, di ayat yang kelima dalam Ibrani. Sudah lupakah kamu akan nasihatnya berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Kepada anak-anak, hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Tuhan, dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. Yang kedua ini berbicara tentang sarana disiplin. Sarana disiplin itu ada tindakan dan ada teguran. Dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dikatakan, anakku, janganlah menolak didikan Yahweh, dan janganlah menjadi jemu terhadap tegurannya. Ada dua kata yang berbeda yang di sini saya pelajari, yaitu kata disiplin dan kata teguran. Disiplin di sini berbicara tentang didikan. Di ayat 5 ini, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya bahwa untuk kita tidak menganggap enteng tentang tindakan Elohim, dan kita nggak perlu berkecil hati tentang karena teguran-teguran, karena teguran itu merupakan satu koreksi untuk kita berjalan, untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, artinya di sini bahwa kita didisiplinkan di dalam tindakan kita, dan kita juga dikoreksi dalam sekolah, dalam keluarga, dalam pelayanan. Ketika ada kesalahan kita dikoreksi, jangan kita menganggap adalah hal itu merupakan bahwa orang ini nggak suka sama aku, orang tuaku benci sama aku. Enggak, kita dikoreksi itu untuk kita dapat melakukan yang lebih baik. Kita dikoreksi itu untuk kita dituntun. Kita dikoreksi itu untuk kita dapat melakukan di mana apa yang sudah kita lakukan, misalnya apa yang kita kerjakan ini salah, kita dapat memperbaikinya. Oh, ternyata harusnya seperti ini. Oh, caranya itu seperti ini. Itulah yang perlu kita dengarkan. Itulah yang perlu kita ambil. Nah, saya juga sebagai orang tua, cara itu juga bagian dari saya untuk mendisiplinkan anak saya. Jika ada yang salah dengan anak saya juga akan mendisiplinkan dia, gitu. Jadi saya berhak mengkoreksi dia, dan bukan hanya sekedar saya mengkoreksi, saya katakan kamu salah, nggak boleh seperti ini, enggak. Tapi saya sebagai orang tua, selain saya mengkoreksi, saya menuntunnya bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan hal yang sama lagi, supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Itu yang saya kerjakan sebagai sebagai orang tua kepada anak saya. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga berbicara tentang di ayat yang ke-6. Sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya, Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, tabahlah menanggung didikan, karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Ayat 8, jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak yang sah, melainkan anak yang tidak sah. Di sini yang ketiga berbicara tentang motif disiplin, yaitu untuk mengekspresikan kasih. Gereja YHS memiliki 3 value: educated, entertainment, empowerment. Nah, dalam didikan itu ada kedisiplinan. Di dalam didikan itu mendisiplinkan kita. Dalam didikan ada pembelajaran. Kebanyakan seperti ini. Anak-anak remaja itu kebanyakan kayak gini. Ketika orang tua mendisiplinkan, mendidik mereka, nak jangan melakukan ini, nak jangan melakukan itu, nak jangan keluar ya, nanti ada corona, nanti kamu kena virus dan sebagainya gitu. Nak jangan pergi sama teman, di rumah saja. Nak jangan kemana-mana dan sebagainya gitu. Terkadang kita menganggap bahwa sebagai anak
orang tuaku kok kayak gini ya, orang tuaku kok kejam ya, orang tuaku kok selalu apa yang aku lakukan itu salah, aku mau ini dilarang, aku mau itu dilarang. Saudara, saya katakan bahwa inilah didikan gitu. Orang tua melakukan seperti itu bukan berarti orang tua itu tidak sayang kepada saudara, tapi itu adalah bentuk kasih, di mana ada batasan-batasan sebagai orang tua untuk saudara dapat berada dalam satu zona di mana saudara aman gitu loh. Orang tua melingkupi saudara dengan didikan, itu saudara dapat hidup dengan aman. Saudara supaya dapat hidup dengan sesuai dengan apa yang orang tua mau. Nah, bentuk didikan itulah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita anggap didikan yang Tuhan berikan kepada kita itu satu didikan yang menganggap Tuhan itu jahat. No, karena itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Nah, sebagai orang tua itu adalah salah satu cara gitu, cara yang ampuh untuk saya memberikan didikan kepada anak saya. Dan itu adalah cara di mana Tuhan mencintai, salah satu cara di mana Tuhan mencintai saudara, yaitu dengan konsisten dalam mendisiplinkan saudara. Disiplin dengan apa? Disiplin dengan kasih. Anak saya kalau menggunakan HP, kita memberikan waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk dia dapat melihat YouTube, jadi film-film online dan sebagainya gitu. Hari Sabtu dan Minggu dia dapat mengakses itu semua. Tapi di hari Senin sampai Jumat dia tidak boleh mengakses itu. Mungkin boleh pegang hanya untuk main, hanya sekedar main game, hanya sekedar main gacha live, biasanya anak-anak kayak gitu. Nah, itu yang kita izinkan, tapi itu juga ada batas waktunya. Ayo selesai. Ayo waktunya tidur. Nah, itu didikan yang kita lakukan. Waktunya belajar. Waktunya bermain. Semua ada waktunya. Didikan yang Tuhan berikan juga ada waktunya, ada timingnya yang sudah Tuhan berikan. Sama, saya sebagai orang tua, saya melakukan seperti itu. Jadi saya berharap bahwa untuk saudara tidak berpikiran lain tentang orang tua saudara, bahwa didikan itu membuat orang tua menjadi jahat. No, didikan itu adalah membuat saudara menjadi lebih baik. Dan dengan didikan itu mendisiplinkan saudara bahwa itu adalah cara di mana orang tua mengasihi saudara. Dan itu adalah cara di mana Tuhan mengasihi juga kehidupan saudara. Kita masuk ke bagian yang keempat. Ayat 9 berkata, selanjutnya kita telah dididik oleh ayah jasmani kita dan kita tetap menghormatinya. Bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa, segala roh daripadanya kita beroleh hidup? Yang keempat ini berbicara tentang tujuan disiplin. Karakter yang keempat, tujuan disiplin, yaitu untuk mengajarkan kepatuhan. Di dalam anugerah bukan berarti tidak ada aturan. Kita masih hidup di dunia gitu. Saudara berada di rumah itu ada aturan. Saudara di sekolah pasti ada aturan. Di gereja pun di dalam pelayanan itu ada aturan. Kita hidup di dunia ada berbagai macam aturan. Kita di luar di jalan pun ada aturannya. Kita makan pun juga ada aturannya. Semua ada aturannya. Nah, sebagai anak yang kita lakukan, kita harus wajib patuh. Patuh terhadap apa? Patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru, patuh terhadap pemimpin, patuh terhadap pemerintah, undang-undang, patuh terhadap segala apa yang ada di sekitar kita. Dalam pelayanan, saudara diajarkan untuk melakukan sesuatu yang benar, dengan alasan yang benar, yang sesuai dengan firman. Bukan berarti di dalam dunia kita pelayanan itu sembarangan, sakarepe dhewe kita datang, terserah kita mau terlambat atau apa. No, saudara, tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai pemain musik kita tak perlu latihan. Sebagai seorang murid kita gak perlu didikan, kita gak perlu tuntunan karena merasa kita sudah bisa. Enggak, bukan seperti itu saudara. Kita butuh yang namanya latihan, kita butuh yang namanya didikan. Kita perlu
butuh yang namanya tuntunan. Loh, kan Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat hasil. Saudara jangan lupa, manusia melihat hasil, apa yang terlihat. Ya. Tuhan juga ingin kita juga menghasilkan sesuatu. Apa yang sudah Tuhan hasilkan dalam kehidupan kita, dan apa yang sudah kita hasilkan bagi Tuhan. Pertanyaannya juga seperti ini, apa hasil buah dari pelayananmu, dari pelayanan saudara, itu apa? Dengan kepatuhan yang kita miliki, dengan kepatuhan yang kita lakukan terhadap pemimpin kita, itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Itu akan menghasilkan satu pelayanan di mana apa yang kita lakukan kelihatan biasa-biasa, tapi buat Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa. Tuhan membuat yang biasa itu menjadi luar biasa. Tuhan membuat apa yang saudara lakukan dalam setiap pelayanan saudara, entah di rumah, entah di gereja, itu dapat memberkati banyak orang. Itulah buah yang kita peroleh. Didikan adalah bentuk kasih pemimpin terhadap saudara, terhadap Anda. Jika saudara disiplinkan, itu karena saudara adalah orang yang dikasihi, bukan orang yang dibenci. Karena kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan lakukan itu adalah bentuk kasih kita, bentuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita sudah memperoleh itu dari Tuhan, bentuk yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita berikan, kita sharingkan kepada mereka yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi, ayo saya tanamkan kepada saudara, kita belajar untuk patuh, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk tunduk terhadap pemimpin, terhadap orang tua, terhadap setiap apa yang aturan yang ada di sekitar kita, di sekolah. Tunjukkan saudara sebagai anak Tuhan, bahwa ketika saudara melakukan itu bukan menunjukkan hanya sekedar saudara patuh, tapi itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara, yaitu Yesus muncul dalam kehidupan saudara. Oh, ternyata anak Tuhan itu anak yang patuh. Oh, anak Tuhan itu adalah anak yang taat, anak yang tunduk, anak yang rendah hati. Saya percaya dalam kepatuhan yang sudah Tuhan berikan, itu akan membuat hasil yang luar biasa. Amin. Berikutnya di ayat 10. Untuk waktu yang singkat, mereka telah mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Elohim mendidik kita untuk kebaikan kita, sehingga kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Karakter yang kelima ini adalah hasil dari disiplin. Hasilnya seperti ini. Ada rasa sakit jangka pendek dan keuntungannya di jangka panjang. Saya pernah diajak sama Pastor Billy untuk saya nge-gym. Nah, Evid ikut nge-gym ke rumah. Nah, di sana beliau memanggil PT, personal trainer, untuk mengajar gym. Nah, saya menggebu-gebu, saya suka sekali untuk itu. Karena baru pertama kali ketika saya belajar, saya pemanasan dulu, treadmill, lari, pelan-pelan 10 menit. Kemudian setelah itu angkat barbel. Angkat barbel yang ringan dulu 10 menit. Setelah angkat barbel, kemudian ke alat yang lainnya, angkat lainnya 10 menit lagi. Terus akhirnya kembali lagi berputar. Dan kemudian apa yang saya lakukan itu semakin bertambah. Beban yang saya terima bukan hanya beban yang sama, tapi beban yang berbeda. Dari sekian kilo, dari 2 kilo nambah 1 kilo lagi. Kembali lagi, nambah lagi sampai 5 kilo, nambah lagi seperti itu. Nah, saya merasa kalau saya pegang beban 5 kilo, saya merasa masih kuat. Wah, kuat. Selesai nge-gym 1 jam, saya pulang. Nyampe di rumah baru terasa sakitnya, saudara. Sakit sekali badan saya.
Ketika saya mandi, apa yang saya lakukan? Saya pegang gayung. Angkat gayung yang ada airnya itu nggak kuat. Saya nggak bisa mengguyur air dengan gayung itu. Terasa gayung itu beratnya 20 kilo gitu loh. Nggak kuat sama sekali. Yang saya lakukan, saya menundukkan badan saya, kemudian saya mengguyur gitu. Sambil menundukkan, sakit sekali. Seakan nggak kuat, pegang gayung aja nggak kuat. Gitu. Jadi ada rasa sakit gitu. Ketika kita nge-gym, ada rasa sakit. Awal pertama kali itu ada rasa sakit ya. Tapi kemudian ketika itu terbiasa untuk kita lakukan, itu akan membuat kita semakin nyaman, enak, bugar, badan menjadi sehat. Karena apa? Kita menggunakan semua apa yang ada tubuh kita ini untuk kita gerakkan. Supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Badan jadi bagus, seperti itu. Jadi ketika kita didisiplinkan dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam apapun, kita akan menganggap, wah itu sesuatu yang biasa, saya sudah pernah melakukan hal seperti itu. Jadi itu bukan makanan yang berat, itu akan menjadi makanan yang ringan buat kita. Nah, itulah bentuk yang Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita disiplin. Mungkin sakit, saat ini saudara mungkin sakit. Tapi di masa depan, ke depan saudara akan mendapatkan satu hal yang dimana saudara tidak pernah pikirkan. Oh, ternyata hasil dari apa yang aku lakukan sekarang ini, itu adalah hasil dari masa lalu yang aku kerjakan. Kita nggak pernah tahu, Karena Tuhan sendiri memiliki waktu yang tepat untuk kita melihat bahwa ada hasil yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Nah, kesimpulan yang saya berikan di sini adalah yang pertama, perlunya kita disiplin untuk mencegah kita gagal. Meminimalkan kegagalan itu bagaimana? Yang kedua adalah adanya sarana disiplin, yaitu adanya tindakan dan teguran. Yang ketiga berbicara tentang motif disiplin, karena untuk mengekspresikan satu kasih. Disiplin itu adalah ekspresi kasih. Yang keempat, tujuannya untuk mengajarkan kita, untuk kita patuh, untuk kita tunduk. Yang kelima, hasil dari disiplin adalah kita mengalami rasa sakit di jangka pendek, namun kita memiliki keuntungan di jangka panjang. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Engkau mendidik kami, Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami, setiap anak-anak-Mu teens yang ada di YHS ini. Kami percaya ya Bapa, setiap mereka yang berjalan di dalam firman, mereka mengalami satu hal yang Dia namakan terobosan demi terobosan yang luar biasa. Satu destiny yang luar biasa sudah Engkau tetapkan, keberhasilan demi keberhasilan sudah mereka terima. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Your power, it lifted me higher. Now I'm on fire, burning for you. Let's go. La 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 la. No, I'm not mistaken in who I'm praising. You are the reason that I'm alive. Jesus, you came in and everything changing. So I am praising and lifting you high. God, you're so good.
Oh, God, you're so good. There's nobody like you. There is no one like you. La 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 la. Hey, la 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 la. There is no one like you. La 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 la. La 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 la. There is no one like you. Oke, ibadah yang luar biasa di hari ini saudara. Kami percaya dan saya sendiri percaya kita semua diberkati dari ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap anak-Mu Tin hari ini dalam tangan-Mu. Dalam setiap apa yang dilakukan, dikerjakan, langkah berikutnya hari demi hari, Engkau Tuhan yang memimpin. Engkau Bapa Yahweh yang memberkati, Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi, dan Engkau Roh Kudus yang selalu menyertai anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, Amen. Jesus bless you. See you next week guys.